Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada hari ini adalah hari Kamis, mengingatkan kita kembali akan peristiwa penyaliban Yesus. Hosana, sebuah sebutan yang disampaikan kepadanya ketika ia masuk ke kota Yerusalem. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tuhan Yesus adalah Raja yang lemah lembut, yang menanggung beban hukuman dosa kita. Jalan Yesus menuju salib sudah dekat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sebab setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Itulah nubuat dari Yesaya 50 ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam hari-hari menjelang kematian dan kebangkitan Yesus, Roh Kudus ingin menyatakan kepada kita lebih banyak lagi mengenai Yesus. Roh Kudus ingin menolong kita untuk membuka hati kita agar kita dapat membuang pikiran-pikiran yang salah yang mungkin masih ada dalam diri kita tentang Tuhan, dan menerima wawasan yang baru dan segar melalui firman-Nya. Di dalam nyanyian sangat besar anugerah-Nya memberikan kepada kita gambaran tentang ketaatan Yesus. Begitu besar kasih-Nya bagi kita sehingga Ia ikhlas menyelamatkan kita. Dalam kemanusiaannya, Yesus menghadapi semua godaan yang kita hadapi. Ia mengetahui bahwa dirinya akan mengalami kematian yang mengerikan, dan hal itu sungguh membuat susah hatinya. Namun demikian, Yesus tidak pernah menolak rencana penyelamatan Allah. Kekuatan yang dimiliki Yesus untuk tetap taat terhadap kehendak Bapanya adalah karena Dia senantiasa terbuka bagi hikmat dan rencana Bapanya. Yesus tidak pernah menolak kehendak Allah. Demikian pula Dia tidak melarikan diri dari orang-orang yang bermaksud menghabiskan dirinya. Yesus memberikan dirinya menjadi sasaran cemoohan dan kekejaman para lawannya. Ia memperkenankan mereka untuk menampar wajahnya, meludahinya, dan menarik janggutnya. Sekarang saudara, marilah kita merenungkan kedinaan dan kasih Yesus ini. Tuhan alam semesta merendahkan dirinya, turun ke tengah umat manusia. Dengan ikhlas Ia menerima perlakuan tidak semestinya dari manusia, agar Ia dapat menyelamatkan umat manusia dari kematian api neraka. Jika saya mengatakan umat manusia, maka di dalamnya tentu saja termasuk Anda dan saya. Dalam doa-doa kita pada hari ini, di hari Paskah ini, perkenankanlah kenyataan ini mengendap di dalam pikiran dan hati kita. Kasih Allah sungguh luar biasa dan tidak ada taharanya. Tidak ada yang dapat menahannya menuju salib. Ia yakin bahwa Bapanya akan memberikan kemenangan kepadanya. Janji Injil adalah bahwa kita pun dapat dibuat berketetapan hati secara pasti untuk melayani Tuhan. Selagi kita membuka telinga kita bagi Allah setiap hari, selagi kita membaca firman-Nya di dalam kitab suci, maka Dia akan menguatkan kita di dalam melayaninya. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama seperti demikian. Bapa Surgawi, aku percaya dan bersyukur bahwa Yesus begitu mengasihiku, sehingga Dia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukalah telingaku agar aku dapat mendengar suara-Mu. Bukalah hatiku agar aku lebih dapat memahami kasih-Mu kepadaku. Tolonglah aku agar dapat mengasihi-Mu, sehingga aku pun dapat taat kepadamu, berapapun harga yang aku harus bayar. Amin.